Kalau di Korea mengenal kimchi, Indonesia mengenal sayur asin di mana keduanya terbuat dari sayur yang difermentasi. Rasanya renyah, asin, dan asam sehingga makin enak disantap dengan bubur atau sup. Sayur asin alias baicai berasal dari Cina. Produk fermentasi sayuran ini sudah menjadi bagian kuliner Indonesia. Asinan Betawi atau bubur ase menggunakan campuran sayur asin ini. Di banyak resto Cina pun selalu menjadi sajian andalan, ditumis atau dijadikan campuran sup. Halo, nama saya Alexandra dari kelas 10-3 absen 2. Tak lekang oleh masa, sayur asin tetap menggugah selera. Kita pasti sudah tidak asing dengan sayur. Bahkan sering menjumpainya dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Menurut KBBI, sayur adalah daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong atau bijian, dan sebagainya yang dapat dimasak. Sayuran memiliki kandungan air tinggi dan mengandung banyak nutrisi, termasuk di dalamnya potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, dan vitamin C. Antara satu sayur dengan sayur yang lainnya memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang berbeda. Hasil panen sayur-sayuran di Indonesia umumnya melimpah. Sayangnya, hanya sebagian yang dapat dimanfaatkan karena sifat alamiah sayur yang mudah busuk dan sebagian telah rusak ketika didistribusikan atau dipasarkan. Selain itu, suhu dan tingkat kelembapan di Indonesia juga membuat sayuran cepat rusak. Maka, muncullah berbagai cara untuk mengawetkan dan memperpanjang daya simpan sayur. Salah satunya dengan pengolahan sayur asin melalui proses fermentasi. Fermentasi adalah proses pengubahan karbohidrat menjadi alkohol atau asam dengan bantuan bakteri. Fermentasi dapat mencegah pembusukan sayur sehingga dapat tahan lama, meningkatkan nilai gizi makanan, dan dapat dilakukan dengan biaya yang murah. Sayur asin adalah produk hasil fermentasi bakteri asam laktat. Fermentasi sayur asin merupakan fermentasi spontan, yaitu proses fermentasi tanpa menggunakan starter dan terjadi dengan sendirinya dengan menggunakan bantuan mikroflora alami. Ada banyak jenis sayur yang dapat diolah menjadi sayur asin. Contohnya adalah sawi, kubis atau kol, toge, selada, kangkung, dan pakcoy. Di sini, saya akan fokus pada pengolahan sayur asin dengan bahan sayur pakcoy. Pakcoy atau Brassica rapa kelompok Chinensis merupakan tumbuhan dari kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, klasis Dicotyledon, ordo Roedales, familia Brassicacea, dan genus Brassica. Pakcoy memiliki daun yang berbentuk oval, berwarna hijau tua, mengkilat, tumbuh agak tegak atau setengah mendatar, tersusun berbentuk spiral rapat, dan mempunyai tangkai. Tangkainya berwarna putih atau hijau muda dan berdaging. Pakcoy adalah tanaman semusim yang hanya dapat dipanen satu kali. Pakcoy sangat bermanfaat karena mengandung serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, asam folat, antioksidan beta-karoten, serta kalsium. Pakcoy setelah diolah menjadi sayur asin kaya akan prebiotik dan vitamin K yang bermanfaat bagi tubuh. Pengolahan pakcoy yang merupakan proses fermentasi berbasis pada bioteknologi. Bioteknologi adalah aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia. Adapun mikroorganisme yang terdapat pada proses pengolahan sayur asin adalah Lactobacillus cucumeris, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentoaceticus, dan Leuconostoc mesenteroides. Untuk pembuatan sayur asin, bahan yang diperlukan adalah
sayur pakcoy 1 kg, garam 250 gram, gula pasir 100 gram, air cucian beras 1 liter, gula merah 2 sendok makan, dan jahe 1 jari atau sesuai selera. Alat yang dibutuhkan yaitu toples sedang atau kecil, pisau dan talenan, wadah besar, kain, teko, dan wadah. Cara kerja: daun pakcoy dipisah helai demi helai. Potong bagian bawah daun pakcoy. Cuci sayur pakcoy. Setelah itu, susun di atas kertas atau hamparan tikar dan layukan selama 1 malam pada suhu ruangan 30 derajat Celcius, atau bisa juga dijemur di bawah panas matahari selama kurang lebih 4 jam. Remas daun pakcoy yang sudah layu. Campurkan dengan garam dan gula. Di sini saya hanya menggunakan sebagian dari garam. Kupas jahe dan potong. Penggunaan jahe ini opsional, jadi dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Sisir gula merah. Siapkan air cucian beras. Jika tidak ada air cucian beras, bisa menggunakan air tajin, air kelapa, atau air cucian kacang hijau. Untuk pembuatan air cucian beras, 250 gram beras ditambah dengan 1 liter air, kemudian diaduk, dan air cuciannya akan ditampung untuk mengisi toples. Masukkan sayur pakcoy yang sudah dicampur dengan garam dan gula ke dalam toples. Kemudian masukkan pula jahe dan gula merah. Saya juga memasukkan sisa garam yang ada. Tuang air cucian beras hingga sayuran terendam. Tutup toples dengan rapat agar udara tidak masuk. Bungkus toples dengan kain dan masukkan ke wadah besar yang tertutup. Biarkan selama 3-4 hari. Bila ingin rasa sayur asin lebih asam,
dapat dibiarkan lebih lama. Sayur asin telah siap dikonsumsi atau dipasarkan. Sayur asin yang telah jadi dapat disimpan pada toples atau wadah lain yang kering dan tertutup. Berikut adalah skema proses pembuatan sayur asin. Pertama-tama, sayur pakcoy segar disortasi, kemudian melalui tahap pencucian, setelah itu pelayuan, lalu peremasan, setelahnya pengisian dalam wadah, selanjutnya penutupan wadah, dan akhirnya fermentasi sampai menjadi sayur asin yang siap dikonsumsi. Saya juga mencoba mengecek pH air cucian beras sebelum dan sesudah proses fermentasi. Alat yang saya gunakan adalah kertas indikator pH. Sebelum proses fermentasi, tampak pH air adalah antara 6 dan 7, yang berarti sifatnya adalah netral. Setelah proses fermentasi, tampak bahwa pH air ada di kisaran 3, yang berarti sifatnya adalah asam. Hal ini membuktikan terjadinya proses fermentasi. Pada hari pertama, muncul gelembung-gelembung udara dan warna sayuran mulai berubah. Pada hari kedua, gelembung udara semakin banyak dan warna sayuran menjadi lebih muda. Hari ketiga, gelembung udara semakin banyak dan warna sayuran mulai kekuningan. Pada hari keempat, gelembung mulai berkurang, warna kekuningan, tekstur lunak, serta berbau asam dan alkohol. Berikut adalah kegunaan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sayur asin. Berikut adalah tujuan dari langkah-langkah yang dilakukan selama proses pembuatan sayur asin. Adapun syarat pengolahan sayur asin adalah sebagai berikut. Sayur asin tidak hanya daunnya saja, namun tangkainya juga diolah. Sayur asin harus diletakkan pada tempat yang gelap agar proses fermentasinya benar-benar sempurna sehingga tidak busuk. Penutup wadah atau toples harus benar-benar rapat agar udara tidak masuk sehingga sayur asin benar-benar masak dan tidak mengalami pembusukan. Setiap selesai mengambil sayur asin, toples harus ditutup kembali. Faktor-faktor lingkungan yang dibutuhkan agar fermentasi sayur asin dapat berhasil antara lain adalah sebagai berikut. Terciptanya keadaan anaerobik, penggunaan garam yang sesuai, pengaturan suhu yang sesuai untuk fermentasi, dan tersedianya bakteri asam laktat yang sesuai. Pedagang tidak lagi perlu khawatir jika ada produk jualan sayur yang layu, karena dapat diolah menjadi sayur asin. Pengolahannya pun mudah dilakukan. Dengan modal yang kecil,
Penjualan sayur asin dapat menghasilkan laba yang cukup besar karena merupakan kuliner yang telah ada sejak dahulu dan sangat populer hingga sekarang. Untuk menyimpannya pun terbilang sangat mudah. Sayur asin juga bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Selain itu, sayur asin memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang sangat baik bagi tubuh.